Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa perjalanan kita di bulan Muharram ini 1447 Hijriah sudah berada di hari yang ke-17. Mudah-mudahan mulai dari awal bulan Muharram sampai masuknya hari yang ke-17 segala amal ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita masing-masing, senantiasalah kita masing-masing untuk mengoreksi diri, untuk melamah diri. Dari 16 hari yang sudah kita lewati di bulan Muharram ini, bagaimana perhatian kita dengan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus pada hal-hal yang merupakan kewajiban kita seperti sholat fardu yang 5 waktu. Sudahkah kita selalu menjalankannya dengan cara berjamaah? Jadi dalam rangka meningkatkan iman dan Islam kita. Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita dari langkah ke langkah, semakinlah kita berjalan jauh meninggalkan dunia ini, semakin dekat dengan umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mohon maaf saya Kamis subuh kemarin tidak bisa hadir dan saya tidak sempat mengingatkan memberitahu lupa saya saking dulunya, jadi saya berangkat ke Kalteng, Kalimantan Tengah. Jadi dalam rangka untuk menghadiri, karena keponakan kakak saya itu yang tinggal di Kapuas, usianya dia baru mau menyusun skripsi. Sudah terlebih dahulu belum sempat menyusun, mau menyusun untuk memperoleh apa namanya itu ya kesarjanaannya, sarjana S1 harus menyusun skripsi. Belum sampai penyusunan skripsinya selesai, dia sudah meninggal dunia. Baru hitungannya kita sudah tahu, semuanya itu anaknya cuma 2, jadi yang pertama itu sudah meninggal, tinggal sekarang adiknya. Jadi ketika saya di sana, yang namanya orang kehilangan yang dicintai, tentu wajahnya tampak kelihatan bagaimana sedihnya. Saya rasa sifat manusiawi yang tidak boleh dan diharamkan oleh agama adalah meratapi. Karena kita semuanya pasti ada
tidak memiliki sifat susah, sifat sedih. Berbeda dengan Allah. Allah tidak memiliki sifat susah, tidak memiliki sifat sedih, karena Allah adalah yang maha sempurna. Saya bercerita ini bermaksud untuk saya dan saya tidak lagi berpikir tentang masalah usia kita, tapi kita berpikir tentang apa yang sudah kita persiapkan dalam menuju kematian kita. Ini berbicara dari hadis Nabi bahwa beliau mengingatkan kepada umatnya agar di dalam menjalani kehidupannya ini selalu ingat dengan kematiannya. Bukan ingat berapa banyak umurnya, tidak usah kita memikirkan banyak dan sedikitnya umur kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sudah menggunakan umur itu dalam rangka mempersiapkan bekal kita untuk hidup yang akan datang, hidup abadi yang akan datang. Maka mari kita manfaatkan kesempatan yang masih ada ini dalam rangka meningkatkan iman, meningkatkan Islam kita. Artinya membuktikan dalam hidup ini ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah. Oleh karena itu kita koreksi dalam 16 hari perjalanan di tahun baru 1447 Hijriah ini, kira-kira bagaimana kita sudah menggunakannya. Karena kita yakin bahwa dengan diberikan kesempatan kita berada di tahun 1447 ini, berarti ini sebuah bentuk karunia Allah untuk kita. Kenapa? Karena kita masih diberikan kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk memperbanyak amal kita, yang itu semuanya bukan dilandasi karena kesombongan kita, tapi dilandasi semata-mata ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebanyak apapun amal yang kita lakukan harus dilandasi lurus niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh sedikit pun ada unsur lillahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di dalam kita melakukan amal-amal yang soleh yang senantiasa tertuju sama-sama hanya karena Allah. Lana bukan ilmu. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai pengulangan saya ingatkan kembali 5 hal pokok ini harus kita perhatikan betul-betul dipakai untuk langkah-langkah perjalanan hidup kita. Yang pertama, mungkin kita masih ingat bahwa kita harus sadar-sadarnya bahwa kita semuanya datang dari Allah. Minallah midina. Artinya dengan kita sadar bahwa diri kita semua datang dari Allah, maka kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak lagi merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya, karena semuanya tidak datang dari Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan kita di sisi Allah bukan kedudukan kita, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, tetapi yang membedakan kita di sisi Allah adalah sejauh mana kita ini sadar dari hambanya Allah, sehingga di dalam menjalani hidupnya senantiasa takwa kepada Allah. Jadi yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kita berharap sampai dan saya jadi hadir di masjid ini dalam rangka membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, kita dalam rangka membuktikan ketakwaan Allah tadi semata-mata hanya lillah, hanya untuk Allah. Karena kita diajarkan oleh Allah, keberadaan kita hanyalah untuk Allah. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Lalu nomor 3, kita sendiri sadar bahwa kita tidak punya kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Maka kita senantiasa mendasari segala perbuatan yang kita lakukan itu semuanya karena hanya pertolongan Allah. Maka kita selalu tertanam dalam hati kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Maka dengan banyaknya kita melakukan kebaikan, dengan banyaknya kita melakukan amal yang soleh, kita tidak merasa diri kita mampu, tapi kita merasa bersyukur, bersabar, dan berterima kasih karena kita mendapatkan karunia Allah untuk bisa melakukan kebaikan. Yang nomor 3 inilah namanya billah, semata-mata karena Allah. Nah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Lalu yang nomor 4, jangan sampai kita memutuskan diri hubungan kita kepada Allah. Maka selalu berupaya mendekat kepada Allah. Semakin dekat diri kita dengan Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Artinya semakin kita tunduk dengan aturan Allah, Allah semakin sayang dengan kita. Maka diingatkan sahabat dan saya oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ayat 1000 dinar, sampai sudah apa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau semakin hidup kita itu semakin bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jaminan kepada kita. Jadi percayalah dan yakinkanlah pada diri kita bahwa Allah pasti menjamin hambanya yang senantiasa membawa hidupnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dikokohkan dalam diri kita, sehingga dengan itu kita senang, bahagia melakukan ibadah. Ibadahnya bukan karena dunia, tapi ibadahnya karena kita sadar akan janjinya Allah. Allah tidak bakal mengurangi dan menyalahi janjinya. Maka di dalam Quran disebutkan yang sudah sering saya katakan, surat Al-Kahfi ayat yang 107 itu, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi. Siapa di antara kita yang beriman lalu dengan imannya dia melaksanakan amal ibadah, amal soleh, dilandasi dengan imannya kepada Allah, maka Allah menyediakan surga firdaus. Nah ini kita berupaya menata amal ibadah kita dengan kita. Lalu yang kelimanya, kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini ada batasnya dan kita akan kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Maka itu Nabi mengingatkan kita, perbanyaklah dalam hidup itu ingat akan kematian kita. Ilallah, ilallah, ilallah. Jadi minallah, lillah, billah, ma'allah, ilallah. Ini terus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau ini bisa tertanam dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan menjadi manusia yang sombong, tidak akan menjadi manusia yang suka merendahkan orang lain, tidak suka merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Tapi senantiasa menyadarkan dirinya bahwa segala sesuatu yang dilakukannya, kebaikan yang dikerjakannya, semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di perjalanan itu. Apalagi seperti sampai dan saya ini ujian bahasa sudah umur sudah tidak lagi manual, sudah lewat lagi sudah, tinggal kita menunggu pada umumnya teorinya. Yang muda masih lama pada teorinya, tapi banyak kita lihat bahwa soal-soal yang tidak mengandung teori urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan disebutnya itu terserah Allah. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, dimajukan, dimundurkan sedetik selangkah pun tidak akan bisa. Siapapun dia, seorang pejabat, seorang rakyat jelata, seorang konglomerat, seorang yang miskin, tidak akan. Sekalipun orang itu mempunyai penjaganya, mempunyai ajudannya, tidak akan bisa untuk mengalahkan. Maka sebelum itu terjadi semuanya, mari kita manfaatkan waktu yang masih Allah berikan kepada kita. Dan sekarang kita berada di hari yang ke-17 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Baik. Untuk menambah kekuatan kita dalam rangka berupaya memperoleh nilai tambah di dalam amal ibadah kita, saya ajak, mohon maaf, saya ajak kembali sampai untuk merenungi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada buku sampean
yang ada di halaman 115. Balik di 115. Ini saya mengajak kepada saudara merenungi supaya kita ada rasa bahasanya itu merasa kehilangan kalau kita tidak melakukan, merasa kerugian yang besar kalau kita tidak melakukan. Ini hadisnya ini dipakai sebagai itu pendorong buat kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi halaman 115. Saya ulang kembali, ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kembali saya ingatkan, saya coba mengajak saya merenungi ini mumpung kita masih berada di tahun baru 1447 Hijriah, khususnya di bulan Muharram. Hadis itu berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholal fajr fi jama'atin, summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta taqlu as-samsu, summa sholla raka'ataini kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, ada ujungnya sholat subuh berjamaah, bukan berjamaah di rumah sampai dengan istri sampai dia. Nanti dikira berjamaah dengan istri, Pak saya berjamaah Pak, saya jadi imam di rumah dengan istri. Ini Quran ini ada tulisannya di sini. Innama ya'muru masajidallahi man amana. Siapa yang mengamalkan masjid dengan menggunakan berjamaah, sholat berjamaah. Sampai laki-laki dihadirkan untuk sholat di masjid. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Ini karena kuliahnya sholat subuh. Di sholat saya tidak, tapi sholat khusus itu sholat subuh. Rasulullah memberikan penekanan kepada saya sholat subuh. Saking beratnya untuk bisa melakukan sholat subuh, maka ketika sampai dan saya bisa melakukan sholat subuh dengan berjamaah, bersyukur karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadikan kesombongan. Wah, kalau aku ini ya setiap hari sholat subuh, sombong. Nah, kalau kita ya alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada aku. Maka itu kan di dalam sholat saja Nabi kan mengingatkan kepada sahabat, sudah apa sampai hadisnya itu. Ketika sampai dan saya selesai mengerjakan sholat kan oleh Nabi mengingatkan jangan meninggalkan tempat sholat. Kan begitu kalau dalam hadis itu. La tada'an nafi kuburi kulli sholatin antakulah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan ada itu dalam hadis. Ketika sahabat selesai mengerjakan sholat, jangan sampai tinggalkan tempat sholat sampai duduk sampai sebelum sahabat memohon kepada Allah pertolongan terhadap tiga perkara supaya hidup senantiasa Allahumma a'inni ala zikrika, senantiasa dengan Allah. Nah, sampai dan saya itu diciptakan oleh Allah, tapi banyak lupanya. Nah ini diingatkan oleh Allah. Lewat Rasulnya selesai sholat mohon pertolongan kepada Allah supaya dalam hidup ini menjalani hidup kita dengan Allah. Wa syukrika, kalau ingat dengan Allah bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, lalu mengajak dirinya untuk pandai bersyukur kepada Allah. Maka kata Nabi, apabila seseorang diberikan oleh Allah perkara itu, maka dia akan mendapatkan diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Apa perkara itu? Diantaranya nomor pertama lisanun zakirun, lisan yang diajak berpikir. Ini zikir kita sampai duduk berpikir. Nomor duanya qalbun syakirun, hati yang bersyukur, merasa senang sampai bisa beribadah, itu berarti betul syukur. Tidak menjadikan berat ibadah itu menjadi pemberat, menjadi katakanlah itu menggoda, mengganggu, tapi kita merasa enak, merasa bahagia.
Karena kita di dalam sholat kita paham bahwa kita bisa berdialog langsung dengan Allah, sehingga di dalam sholat tidak mati menjalankan sholatnya. Lalu yang ketiganya wa husni ibadati, supaya kita dalam hidup yang ditugaskan oleh Allah hanya untuk beribadah, kita menjadi hamba yang baik dalam beribadah. Ibadah yang baik adalah bagaimana di dalam kita beribadah yang semestinya memang ibadah ditujukan kepada Allah, maka kita jaga ibadah kita karena Allah, maka itu ibadah yang baik. Bukan banyaknya cuma ibadah tapi tidak lulus karena Allah, itu berarti ibadah tidak baik di sisi Allah. Nah, di sini dalam hadis disebutkan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, summa ada kemudian dia duduk, tidak meninggalkan tempat sholatnya, sholat subuh berjamaah. Summa ada yadhkurullah ta'ala, duduknya tadi berzikir, sampai biasanya diajak berzikir, sampai kadang-kadang membaca kalimat tauhid di musola di masjid, ada yang sampai dibaca itu sampai 100 kali, macam-macam. Ada yang dibaca 44 kali, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sampai diajak berzikir. Summa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu as-samsu, dia lakukan lagi sampai terbit matahari. Karena kalau sudah matahari terbit, saat matahari terbit, fikih mengatakan haram kita untuk sholat. Jadi waktu sholat itu diharamkan pada saat matahari tegak lurus, kecuali pada hari Jumat. Nomor 2, pada saat matahari terbit. Tidak boleh. Tidak. Ditunggu barang 5 menit atau 7 menit baru kita melaksanakan ini. Summa sholat raka'ataini, kemudian melakukan sholat 2 rakaat yang lalu kita kenal dengan sebutan sholat Isra. Sholat Isra ini kan mohon maaf bisa merendahkan, mohon maaf kan baru-baru aja baca. Padahal ini hadis bukan baru, tapi sudah banyak artinya orang melakukannya. Tapi tidak dengan sekarang ini modelnya dengan alhamdulillah misalnya akan ada dengan cara berjamaah. Jadi pernikahan ini loh, itu kata Nabi dikatakan di sini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Orang yang melakukan perbuatan yang demikian tadi, sholat subuh berjamaah, lalu selesai sholat subuh berjamaah tidak meninggalkan tempatnya tadi, lalu dia tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbitnya matahari. Setelah matahari terbit ditunggu sebentar baru melaksanakan sholat Isra 2 rakaat. Maka kata Nabi, orang yang demikian itu diberikan oleh Allah pahala seperti pahalanya orang yang beribadah haji, beribadah umroh yang sempurna, mendapatkan pahalanya beribadah haji, pahalanya beribadah umroh yang sempurna, itu sempurna. Tapi kan nggak gampang. Maka ketika acara di sini, kalau di masjid ada subuh, ada kuliah subuh, alhamdulillah dengan kuliah subuh kita insya Allah akan bisa melakukan sholat berjamaah kalau kita mengikuti. Tapi kalau kita habis sholat subuh terus pulang ke sana mengadakan kegiatan di rumah, tidak boleh untuk mengikuti sholat bersama karena kita sudah melakukan kegiatan. Tapi kalau ada perlu karena sholat kita perlu kesucian, sementara kita dalam keadaan batal keluar wudhu boleh. Tapi kalau kalian sudah melakukan aktivitas di dunia, nah itu tidak boleh untuk melakukan sholat Isra. Ini Tuhan. 2 rakaat. Tidak usah macam-macam kita baca surah-surah yang panjang, tidak usah. Surah-surah dari mana saja. Nah,
tajakuhu. Intinya bagaimana dalam melakukan ibadah landasannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan yang demikian itu loh, rentetan amal yang demikian itu loh. Kata Nabi diberikan oleh Allah pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh yang sempurna. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerjakan haji dan umroh kalau tidak mengeluarkan biaya yang besar, biaya yang banyak? Jadi sama kalau betul-betul itu melakukan sholat subuh berjamaah karena Allah, itu kalau dibanding dengan orang yang beribadah tidak umroh, menang sampainya di dalam misi kehidupannya. Tapi karena benarnya, maka Nabi memberitahu kepada kita. Sampai di hadis lain yang saya sudah paham dengan hadisnya yang sudah saya sampaikan itu, melakukan sholat subuh berjamaah. Nah ini tidak sholat yang ikuti sholat isyraq, melakukan sholat isyraq berjamaah, subuh berjamaah, saking beratnya untuk bisa melakukan sholat subuh berjamaah. Itu kata Nabi, siapa yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah itu diberi oleh Allah pahala seperti orang yang beribadah semalam suntuk. Lu coba bayangkan. Jadi kalau Hamid dan saya tidak bisa istiqomah, tidak bisa mengamalkan untuk ibadah, tahajud semalaman itu umpamanya, sampai melakukan sholat subuh berjamaah yang apa sudah mendapatkan pahalanya sholat orang beribadah semalam suntuk. Pertanyaannya, apa yang demikian mudah kita tinggalkan, balik kepada iman kita. Maka tadi mulai awal kita gunakan diri kita untuk mengoreksi tentang perbuatan kita dalam rangka kita berupaya untuk meningkatkan iman, meningkatkan Islam kita. Tapi semua tadi kembali kepada kita. Namun kalau saya dan saya sadar bahwa kita pasti bakal kembali kepada Allah, hanya membawakan amal ibadah kita, tentu kita berupaya untuk menggunakannya. Itu masalahnya. Seperti saya dan sampean ini perlu hari-hari untuk yang dimakan, maka kita berupaya untuk mendapatkan kerjaan. Kesana kemari kita mencari kerjaan. Kenapa? Karena dengan pekerjaan itu kita mendapatkan upah, yang dengan upah itu kita bisa mencukupi kebutuhan makan kita. Lalu kita berupaya, tidak kenal Allah. Nah pertanyaan kita muncul, apa yang sudah kita siapkan untuk hidup yang abadi sesudah kehidupan kita di dunia ini? Maka ada aturan agama, tuntunan agama itu ikmal lidunya ka'annaka ta'isu abada wa'wal min akhiratika ka'annaka tamutu. Diperintah untuk beramal, berbuat, bekerja untuk dunia seolah-olah kita ini hidup untuk selama-lamanya. Padahal sahabat dan saya tidak bakal hidup untuk selamanya. Digunakan sekuat tenaga untuk mencari dunia dalam mencukupi kehidupan kita di dunia. Maka berbuat kita beramal. Tapi kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Berbuat beramal kamu untuk akhiratmu, hidup di akhirat. Nah, karena kita sadar belum tentu kita besok masih hidup, maka kesempatan yang masih ada ini kalau kita gunakan untuk memperbanyak amal, termasuk yang ini sampai lakukan untuk bekal hidup kita nanti di akhirat. Maka semuanya dilandasi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca cerita di sini, mungkin ada, tapi saya ingin menyampaikan saja cerita. Jadi ada santri sudah nyantri di pondok sekian lama, lalu si santri tadi kepingin untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan zuhud. Zuhud itu bukan orang yang benci dengan harta, benci dengan dunia, menjauhkan diri dari keduniaan. Jadi si santri tadi lalu datang menemui Pak Kiai. Pak Kiai, saya ingin untuk memahami tentang apa itu zuhud. Si Kiai itu menjelaskan tidak menggunakan dalil, Quran kah, hadis kah,
Lalu Nyai itu memerintahkan. Zaman bahari itu kan tidak pakai sangu, tidak pakai macam-macam. Kalau di pondok itu kan pakai timbang, kan begitu. Oleh Nyai sambil tadi diperintahkan penuhi bak mati itu, isi bak mati itu yang penuh. Setelah diisi mau bak mati itu sudah penuh, lalu dia mendatangi Pak Nyai. Pak Nyai, bak mandinya sudah saya isi penuh. Oleh Pak Nyai si santri tadi diperintah, ya kamu mandi, nanti sesudah mandi ganti baju, terus kamu datangi saya. Mandilah santri lagi. Setelah mandi ganti baju dan sebagainya, hadir begitu Pak Nyai. Pak Nyai, saya sudah mandi. Sekarang menunggu apa yang Pak Nyai sampaikan. Terus Pak Nyai tanya, kamu tadi mandi di bak mandi yang kamu isi tadi, ya kan? Waktu kamu mandi tadi airnya kamu habisi tidak? Tidak, Pak Nyai. Kenapa tidak kamu habisi? Itu kan kamu yang nimba-nimba sendiri. Kok tidak kamu habisi? Supaya bisa digunakan oleh yang lainnya. Terbayang jawab, itulah zuhud. Sama cari harta sebanyak-banyaknya. Tapi harta yang sebanyak-banyaknya itu bukan untuk keperluan sampai semuanya. Sehingga sampai boros dan sebagainya. Semestinya air colok bisa dipakai sedikit, dihabiskan semuanya. Tidak, sampai harta bukan untuk berfoya-foya, tidak. Nanti digunakan untuk manfaat orang lain. Maka perintah Allah berjuang di jalan Allah dengan jiwamu, dengan hartamu. Hartanya yang ada yang dicari banyak-banyak tadi digunakan juga untuk yang lain. Itu zuhud. Jadi kalau zuhud orang yang tidak pernah mau bekerja, bukan zuhud itu namanya. Bukan zuhud. Nunggu datangnya mana? Kalau ada di mana, ya mana? Kalau nggak ada, dia zuhud. Nada. Sampai Nabi mengingatkan, kalau kalian itu mau sholat ingat dengan makanan, ingat mau makan. Ini mau sholat tahu-tahu ingat mau makan. Kata Nabi, jangan sholat dulu, makan dulu. Pertanyaannya muncul, kalau ingat makan apa yang dimakan tidak ada. Maka kita diperintah oleh Nabi, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Maka hadis ini satu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, mari kita jadikan pendorong buat diri kita masing-masing agar kita mampu untuk meningkatkan iman dan Islam kita, meningkatkan kualitas keagamaan kita. Sampai ada saya selesai sholat maghrib, biasanya selesai sholat subuh, tidak lupa kita berpikir, kita berkata, kita berngomong, inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika. Pertanyaannya, sudahkah kita sadari bahwa kita berada di dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena agama bukan milik sampean, agama adalah milik Allah. Maka kita beragama tunduk dengan aturan agama. Nah, disampaikanlah lewat Rasulnya, maka kita patuh dengan apa yang datang dari Rasul. Itulah hadis Nabi yang menjelaskan tentang Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing kita senantiasa berbahagia menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, dan kita berupaya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.